Kedua, amanah. Amanah artinya kepercayaan, dipercaya untuk disampaikan pesan-pesan Allah tanpa ditambahi, tanpa dikurangi. Ya, itu namanya amanah. Menyampaikan amanah, dia satu kepercayaan. Dipercaya oleh Allah untuk menyampaikan risalahnya. Ketiga, tabligun. Tablig artinya menyampaikan segala barang yang disuruhkan mereka itu, menyampaikan dia kepada segala makhluk. Tablik namanya, nyampein. Gak pernah itu sampai yang ditambahin atau yang dikurangin. Pokoknya yang diperintah Allah begitu-begitu disampaikan. Nah, yang keempat tambahin di situ nggak ada fatonah. Fatonah artinya cerdas. Wajib Rasul itu cerdas. Sebab kalau Rasul tidak cerdas, ntar diakal-akalin sama orang-orang kafir, sama umatnya yang jahiliyah. Itu sifat yang wajib bagi Rasul ada 4. Siddiq, amanah, tablik, dan fatonah. Fatonah artinya cerdas. Adapun sifat yang mustahil atas mereka itu, sifat yang tidak boleh ada bagi Rasul, maka yaitu lawan sifat yang 4 itu. Seperti dusta. Tadi sidik artinya jujur, lawanannya dusta. Mustahil Rasul itu dusta, bohong. Kalau dia bohong, maka nanti apa yang disampaikan oleh Allah sama dia bisa dipelintir, bisa nggak disampaikan. Ya. Dan khianat. Khianat lawan dari amanah. Tadi Rasul bersifat amanah, dipercaya. Lawanannya khianat. Artinya menukarkan dia, tidak dapat dipercaya. Mustahil Rasul itu khianat. Dan ketiga, kitman. Kitman artinya menyembunyikan. Tablik sifat wajibnya menyampaikan, kitman lawanannya menyembunyikan. Dan yang keempat, baladah. Lawan dari fatonah, baladah. Baladah artinya bodoh. Mustahil Rasul itu bodoh. Kalau Rasul bodoh, gampang nanti ya dilawan oleh para musuh-musuhnya, oleh orang-orang kafir. Nah, wajib kita percaya dalam kalimat Muhammadur Rasulullah, para anbiya, para rasul itu di dalamnya ada 4 yang wajib dan ada 4 yang mustahil. Jadi berapa tuh? 8 sifat. Adapun sifat yang harus, yang boleh bagi mereka itu, bagi para rasul, yaitu menerima barang suatu daripada arat basyariah. Arat basyariah artinya sifat-sifat kemanusiaan. Itu sifat jais bagi Allah. Sifat jais bagi Rasul, maaf. Sifat-sifat arat basyariah. Apa itu sifat arat basyariah? Yang tiada membawa mengurangkan martabat mereka itu yang tinggi. Jadi Rasul itu kan sama kayak kita. Ya, basyarun, manusia. Tapi lakal basyari, tidak seperti manusia-manusia lainnya. Mana contohnya? Seperti sakit dan barang sebagainya. Jadi kita sakit, Rasul sakit nggak? Sama. Rasul sakit. Kita nikah, Rasul juga nikah. Kita makan, Rasul makan. Kita minum, Rasul minum. Kita tidur, Rasul juga tidur. Kata orang bedanya dikit kita sama Rasul. Ya, kalau Nabi makannya dikit, kita dikit-dikit makan. Dikit bedanya. Ya, Nabi tidurnya dikit, kita dikit-dikit tidur, kan begitu. Bedanya dikit. Nah, nggak apa-apa itu, sifat jais. Sifat jais pada Rasul adalah sifat arat basyariah. Sifat kemanusiaan, tapi tidak mengurangi martabat mereka. Mana contohnya? Kita subuh suka kesiangan umpama. Nah, Rasul nggak boleh begitu. Nggak boleh Rasul subuhnya kesiangan. Ya, mengurangi sifat basyariah mereka namanya. Nah, kita suka berbohong. Nabi nggak boleh berbohong. Itu mengurangi sifat basyariah mereka. Jadi yang jelek-jelek ada pada kita, itu nggak boleh ada pada Rasul, pada Anbiya. Nah, tapi kalau yang selain itu sama seperti para Rasul, seperti kita. Kita sakit, Nabi sakit. Kita makan, Nabi makan. Kita minum, Nabi minum. Kita nikah, Nabi nikah. Tapi yang jelek-jelek ada pada kita, itu tidak boleh ada pada Rasul. Subuh nggak boleh kesiangan. Kita yang namanya duha kadang-kadang lewat.
Yang namanya tahajud kadang-kadang kalau lagi ada urusan doang, nggak ada urusan kagak tahajud umpama. Nah, Nabi nggak begitu. Rasul tahajud jadi wajib. Kita witir lagi rajin-rajin lagi enggak. Witir bagi Nabi jadi tahajud. Jadi yang sifatnya jelek ada pada kita, nggak boleh ada pada Rasul. Berapa tuh? 8 tambah 1, 9. Maka kemarin la ilaha illallah ada 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, 40. Tambah 1 yang jais, 41. 41 tambah 9, 50. Maka 50 sifat ada dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, sebenarnya memang bukan 20 ya. Kenapa ada 20 sifat-sifat? Sebab diperiksa dalam Quran tuh ada segitu, ada 20 sifat. Nah, kita nggak boleh batasin sebenarnya. Sebenarnya banyak sifat-sifat Allah. Tapi begitu diperiksa di Quran ada 20 sifat. Nah, itu tauhidnya. Jadi orang mau ibadah mesti kenal dulu siapa yang disembah. Ma'rifatul ma'bud qoblal ibadah. Nah, demikian lagi wajib atas tiap-tiap mukallaf orang yang sudah terbebani hukum, mukallaf taklif kita nih, akil balik yang berakal lagi balik, apa wajib apa? Bahwa mengetahui dan mengiktikadkan, meyakini bahwasannya Allah Ta'ala membangkitkan Nabi yang ummi daripada Quraisy. Wajib kita yakini Allah mengutus seorang Nabi, nabinya Nabi yang ummi. Apa tuh Nabi yang ummi? Nabi yang ummi adalah Nabi yang tidak pandai bicara, tidak pandai membaca, tidak pandai nulis. Bukannya Nabi nggak bisa baca, nggak bisa nulis, berarti bodoh itu mah. Enggak, ini mah bisa membaca, bisa menulis, cuman nggak pandai. Kenapa Allah jadikan Nabi yang ummi? Sebab kalau Nabi pandai banget, Nabi cerdas banget, khawatir nanti orang kafir menganggap Quran itu buatan Nabi. Makanya Nabi itu ummi, nggak pandai baca, nggak pandai menulis. Bisa mah bisa, cuman tidak pandai. Daripada Quraisy, daripada bangsa Quraisy. Diperanakan di Mekah, itu Nabi lahirnya di Mekah dan dikuburkan di dalam negeri Madinah. Wajib tuh kita yakini bahwa Allah Ta'ala meyakini seorang Nabi, mengutus seorang Nabi dari bangsa Quraisy. Nabi lahirnya di Mekah, wafatnya, kuburannya ada di Madinah. Siapa dia? Namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu. Jadi pas bulan ini bulan kelahiran Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu tak kenal maka tak cinta. Siapa Nabi Muhammad? Seorang Nabi dan Rasul yang memang lahirnya di Mekah, kemudian meninggalnya wafatnya di Madinah. Yang anaknya Abdullah, bapaknya. Nabinya namanya Muhammad, babanya Abdullah, Muhammad bin Abdullah. Ini Muhammad bukan sembarangan nama. Ini waktu dulu Aminah mengandung, itu ada suara malaikat, ya Muhammad, ya Aminah, wahai Abdul Muthalib. Sama Abdul Muthalib juga bermimpi, Aminah juga didatengin oleh suara ketika mau lahir. Nanti kalau kamu sudah punya lahir itu anakmu, kasih dia dengan nama Muhammad. Kenapa? Karena nama Muhammad itu udah gede, dia bakalan dipuji oleh banyak orang. Maka itu di Rawi Barzanji diceritakan di situ. Wasammihi iza wada'tihi Muhammadan li'annahu satuhmadu uqba. Kata malaikat, saya dapat pesan dari Allah. Namain anakmu nama Muhammad. Karena dia bakalan dipuji oleh banyak orang. Itu nama Muhammad nggak pernah berhenti tuh. Yang menggema. Selalu diucapkan oleh para pengikutnya. Jadi kalau azan asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, nama Muhammad disebut. Di kita nih, ntar kita rapi di kampung lain azan itu. Di negara-negara lain. Jadi 24 jam nama Muhammad nggak pernah berhenti disebut oleh banyak orang. Nama bapaknya Abdullah. Yang anaknya Abdul Muthalib. Apa tuh? Kakeknya. Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muthalib. Yang anaknya Abdul Muthalib itu Hashim. Apanya bahasa kita tuh? Habis engkong apa? Kumpi ya? Iya, baba, engkong, apalagi? Kumpi. Iya, kumpinya Hashim namanya. Yang anaknya Abdul Manaf. Hashim punya babanya namanya Abdul Manaf. Apa tuh ke atasnya namanya? Iya, Uyud. Nah, ntar ada tuh di Barzanji kan ada tuh ya. Muhammad terus bin Abdi Manaf, Husoy bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir, Ibnu Nador dan terusnya. Ya.
Kita paling tahu sampai engkong kita doang ya. Ke atasnya kita udah nggak tahu siapa. Wajib kita percaya bahwa Allah Ta'ala mengutus seorang Rasul dari bangsa Quraisy. Dia lahir di Mekah, wafat di Madinah. Kuburan Nabi ada di Madinah. Namanya Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Abdi Manaf. Dan disuruhkan itu Nabi Muhammad kepada sekalian bangsa Arab dan Ajam. Ajam itu selain bangsa Arab. Ini kita nih disebutnya Ajam namanya. Selain bangsa Arab. Dan juga bangsa jin dan manusia. Jadi Nabi diutus bukan cuma untuk orang Arab aja, tapi Nabi diutus untuk seluruh alam. Di Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau ya Muhammad kecuali sebagai rahmat buat sekalian alam. Buat seluruh alam Nabi diutus. Bukan hanya bangsa manusia tapi juga buat bangsa jin. Makanya di sono di Mekah itu ada namanya Masjid Jin. Ada tuh. Emang pada waktu Nabi sembahyang banyak jin-jin di dalamnya. Itu sama Nabi semuanya masuk Islam. Sama Nabi mereka semua bersyahadat di depan Nabi. Sehingga disebut dengan Masjid Jin. Diutus oleh Allah buat manusia dan bangsa jin. Maka membinasakan, menghilangkan itu Nabi syariatnya akan segala syariat nabi-nabi yang dahulu itu. Jadi syariat itu ada dua. Ada syariat umat terdahulu yang sekarang udah nggak kepakai lagi. Tapi ada syariat umat terdahulu yang sekarang masih dipakai. Di antara syariat umat terdahulu yang sekarang udah nggak dipakai itu, yaitu syariatnya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu syariatnya boleh kawin sama saudara. Kenapa boleh? Dia doang udah, nggak ada orang. Boleh, nggak apa-apa. Ya, kawin sama saudara kandung, kawin sama adik kandung, boleh. Saat itu di zamannya Nabi Adam. Kenapa? Ya karena dia doang. Adam kawin sama Hawa, punya anak Iklima, kemudian Habil, Qabil, Buddha. Dia boleh kawin sama saudara. Karena emang dia doang berempat. Habis dari situ boleh datu bercabang anak-anaknya. Nah, syariat itu udah dihapus di umat Nabi Muhammad. Kita nggak boleh kawin dengan saudara. Di umatnya Nabi Musa itu pakaian kalau kena najis nggak boleh dicuci syariatnya. Diapain? Digunting. Jadi kalau baju kena najis nih sama Nabi Musa dan umatnya syariatnya digunting tuh. Makanya banyak baju yang bolong pada saat itu di sana. Nah umat Nabi Muhammad itu nggak berlaku. Jadi kalau kita kena najis pakaian kita diapain? Cuci, nggak digunting. Itu syariatnya. Ada lagi nikah tanpa wali. Ya, pada zamannya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam nikah dengan Hawa, walinya Allah. Ya, artinya bukan wali yang sifatnya manusia. Itu udah dihapus. Kita kalau mau nikah, umat Nabi Muhammad harus ada yang namanya wali. Nah, jadi banyak syariat umat terdahulu yang sekarang ini nggak dipakai oleh umat Nabi Muhammad. Dan yaitu Nabi terlebih utama daripada segala ambia-ambia yang dahulu. Nabi yang paling afdol. Nabi itu dalam satu riwayat jumlahnya 124.000. Rasul jumlahnya 313 orang. Yang wajib kita kenal 25 orang. Dari Adam tuh sampai Muhammad. Yang 25 ada yang paling istimewa. Yang disebut dengan ulul azmi ada 5. Dari 5 itu satu yang paling afdol. Siapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia paling afdol. Demikian lagi wajib atas tiap-tiap yang akil balik membenarkan akan Nabi Muhammad pada sekalian yang dikhabarkannya daripada Allah Ta'ala. Sama ada perbuatan dunia dan akhirat. Kita nggak boleh percaya kepada Nabi Muhammad saja, tapi apa yang disampaikan oleh Nabi wajib kita percaya. Ya, Nabi itu pernah mengatakan bahwa nanti apa di Quran terjadi hari kiamat, dan hari kiamat sudah dijelaskan sama Nabi ciri-cirinya. Saya sih percaya sama kiamat, tapi yang disampaikan sama Nabi saya nggak percaya, nggak boleh, dia dianggap kufur. Jadi bukan hanya percaya sama Nabi Muhammad, tapi apa yang disampaikan oleh Rasulullah dia juga wajib percaya. Satu-satu data terbukti apa yang disampaikan oleh Nabi. Apa tuh yang lagi viral tuh, yang di sungai apa tuh yang ada emasnya? Kan Nabi sudah memprediksi, ya tidaklah terjadi hari kiamat kecuali sungai Efrat kering dan memunculkan banyak emas. 14 abad lalu manusia mana yang bisa prediksi, belum ada alat teknologi yang canggih tapi bisa memprediksi bakalan ada emas di situ. Dan itu benar adanya Nabi Muhammad tuh.
Nabi mengatakan bahwa Rasulullah dikasih mujizat oleh Allah bisa membelah yang namanya bulan. Orang kafir nantang, kata Nabi, kita keluar. Nabi angkat telunjuknya, bulan terbelah menjadi dua. Diisyaratkan sama Quran, orang-orang kafir neliti, ternyata benar bulan itu pernah terbelah menjadi dua. Tuh. Jadi kalau orang dijilat anjing, yang air liur anjing, Nabi mengatakan cuci pakai apa tuh? Selain air, dengan tanah, kan begitu. Kenapa nggak dengan sabun? Apa nggak ada dengan sabun? Ternyata menurut penelitian, dengan tanah itulah bakteri-bakteri terangkat dibandingkan dengan sabun. Banyak orang-orang yang meneliti perkataan Nabi, akhirnya dia masuk Islam. Jadi kita orang beriman tidak hanya percaya kepada Nabi Muhammad, tapi apa yang disampaikan wajib kita percaya. Dan bahwasannya tidak diterima iman seorang, melainkan membenarkan barang yang dikhabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan khobar kemudian daripada mati. Jadi orang syahadat kepada Allah saja Islamnya belum sempurna. Asyhadu alla ilaha illallah. Nggak ada wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Imannya belum sempurna. Islamnya belum sempurna. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dalam hal yang sifatnya gaib seperti kematian, setelah kematian kita juga wajib percaya. Apa itu? Seperti soal, pertanyaan, munkar, wa nakir, wajib kita percaya. Di satu ketika Nabi lewat sama sahabat-sahabatnya. Begitu sampai di depan pekuburan, kata Nabi, wahai sahabatku, kamu ambil pelepah kurma, tancapkan itu pelepah kurma di kuburan orang itu. Kenapa ya Rasul? Karena saya lagi ngelihat orang itu lagi disiksa di dalam kuburnya. Jadi Nabi itu ngelihat orang disiksa di dalam kubur seperti ngelihat ikan dalam air yang bening. Sudah terbuka hijab. Nggak ada yang menghalangi Rasulullah untuk melihat sesuatu yang terdinding. Beda dengan kita. Kita masih kotor, masih banyak dosa, sehingga banyak hijab-hijab yang menghalangi. Dan Nabi Muhammad nggak gitu. Itu menjadi dalil kata ulama, sehingga nanti di kubur akan ada pertanyaan malaikat munkar wa nakir. Nah, berapa jaraknya dari orang dikubur? Sebagian ulama mengatakan setelah selesai dikubur, 7 langkah orang itu berjalan, saat itulah malaikat munkar wal nakir bertanya. Lalu ada orang yang nggak mau pulang-pulang, dia nungguin aja bapaknya. Mengapa kagak pulang-pulang? Bapak gue supaya nggak ditanya katanya. Ya kagak begitu. Ini mah ukurannya aja, ya ukurannya aja. Nanti yang jawab bukan apalan kita, tapi yang jawab amal yang kita kerjakan selama di dunia. Nah, yaitu siapa itu malaikat munkar wa nakir? Dua malaikat yang hebat, yang serem, lagi menakuti mendapatkan ia akan si mayit. Pasti itu ketemu. Kecuali nanti ada beberapa orang-orang pilihan, orang-orang takwa seperti para ambia, mereka nggak dapetin yang namanya malaikat munkar wa nakir. Tapi untuk sekelas kita, itu akan ditanya oleh malaikat munkar wa nakir. Dikasih satu amalan oleh Rasul, pengen supaya nanti di alam kubur tidak ada pertanyaan, aman dari siksa kubur. Kata Nabi, tiap malam baca surah Tabarok. Surah apa disebutnya? Al-Muluk, ya. Al-Muluk di kita disebutnya surahnya Tabarok. Kata Nabi, man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulk kulla lailatin mana'ahullahu min adzabil qabri. Siapa orang yang tiap malam istiqomahin wiridin baca Tabarok. Berapa ayat itu Tabarok? 30 kali ya, 30 ayat. Juz 29, 30. Malam hari, tiap malam istiqomahin. Mau habis maghrib, mau habis isya, mau sebelum tidur, wiridin itu. Kata Nabi, orang itu aman daripada siksa kubur. Ada pertanyaan dari malaikat munkar wa nakir, insya Allah aman dari siksa kubur. Kan sekarang di HP ada tuh aplikasi Quran ya. Sembari tidur aja begitu celentang baca tabarakalladzi biyadihil mulk. Kalau dia mau istiqomahin habis maghrib, yang penting tiap malam istiqomah. Mau habis maghrib, habis isya, belum tidur. Kalau nanti dia baca, insya Allah aman dari siksa kubur. Terus kalau udah keseringan, apal udah nggak usah ngeliat Quran lagi. Ya, nggak usah ngeliat HP lagi, udah hafal. Kita baru 5 ayat udah pules. Baca belum habis udah pules. Ya. Nah, apa yang ditanya dari malaikat munkar wa nakir ini udah dibocorin soalnya. Maka bertanya keduanya itu, malaikat munkar wa nakir, daripada tauhid dan agama dan risalah dengan katanya, kata malaikat, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Itu pertanyaannya. Apa artinya man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Nanti kalau kita malam, tiap malam ngapalin. Itu bukan jawaban kita.
Jadi yang jawab apa? Amal soleh yang kita kerjain. Dari mulai kita balik sampai kita meninggal dunia, ibadah-ibadah kita sehari-hari, itulah yang akan menjawab. Nah kalau orang malu ngapalin mulu, sembahyang kagak ya sama juga itu mah. Nggak bisa jawab dia. Dan nanti pertanyaannya ini adalah menggunakan bahasa Arab. Mayoritas ulama mengatakan apakah ditanya sesuai dengan bahasanya. Jumhur ulama mengatakan pertanyaannya dengan bahasa Arab. Bahasa Arab bahasa yang mulia. Bagaimana tidak mulia, Quran itu berbahasa Arab. Nabinya orang Arab, Nabi Muhammad. Bahkan nanti penduduk surga ngomongnya pakai bahasa Arab. Ya, nanti kita di surga orang beriman ngomongnya bahasa Arab. Kalau ada orang yang nanya bagaimana nggak bisa bahasa Arab, jangan dipikirin. Yang penting masuk dulu dah. Kalau udah masuk, insya Allah nanti bisa dengan sendirinya. Bisa sendirinya udah. Satu tuh pertanyaannya, man robbuka, siapa Tuhanmu? Wama dinuka, artinya apa agamamu? Waman nabiyuka, dan siapa nabimu? Nah itu yang ditanya. Apa siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu? Ya, dalam riwayat yang lain ditambahkan, dan apa kiblatmu, apa imammu, dan siapa saudara-saudaramu. Dan kedua malaikat itu Munkar Nakir, yaitu permulaan fitnah, permulaan ujian, kemudian daripada mati. Itu ujian pertama tuh. Tidaklah orang masuk surga, neraka, kecuali dia harus mengalami yang namanya mati. Mau nggak mau harus mati. Dan kematian ini, pertanyaan dari Munkar wa Nakir adalah ujian pertama manusia di alam kubur nanti. Ya, lama tuh pertanyaannya. Bagaimana orang yang matinya karena di laut, orang yang matinya karena kebakar hangus saja udah, apakah dia akan hilang dari pertanyaan itu? Tidak. Semua akan ditanya sekalipun dia matinya berada di lautan, sekalipun matinya dia hangus terbakar, tetap ditanya. Mudah bagi Allah mengembalikan jasad dan ruhnya. Demikian lagi wajib atas mereka itu kita orang beriman percaya akan siksa kubur bagi orang yang maksiat dan kesenangannya nikmat kubur bagi orang yang berbuat ibadah. Wajib tuh. Jadi orang beriman insya Allah nanti dapat yang namanya nikmat kubur, orang-orang kafir, orang-orang yang maksiat dapat yang namanya siksa kubur. Kata orang kuburannya gelap, tapi karena dia beriman di dalam yang dia rasakan sesungguhnya terang. Andai kata dia nggak sembahyang, dia orang kafir, orang yang maksiat, sekalipun dipakai lampu yang berapa watt terang begitu dari luar, di dalamnya sesungguhnya gelap. Jadi yang membuat terang itu kuburan di dalam kita adalah amal-amal lagi-lagi yang kita kerjakan selama kita hidup di dunia. Bawa amal biar banyak, karena perjalanan masih panjang banget ini. Ini aja di alam dunia udah berapa ratus tahun masih ada. Nanti di alam kubur sampai menjelang tiupan pertama dari malaikat Israfil berapa tahun. Dari tiupan Israfil yang pertama menuju tiupan yang kedua 40 tahun alam semesta ini kosong. Gak ada yang hidup kecuali Allah. Nanti habis itu dibangkitkan satu persatu. Manusia pertama yang dibangkitkan dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Habis itu bangun dah semua makhluk, kumpul kita di padang mahsyar. Dalam riwayat mengatakan orang bangkit dari kubur dalam keadaan telanjang, dalam keadaan nyeker, nggak pakai apa-apa. Kata Aisyah, ya Rasul, kalau kita dalam keadaan seperti itu, apa kita nggak malu dengan aurat kita masing-masing? Kemudian kata Nabi, pada saat itu orang udah nggak mikirin lagi yang begituan, wahai Aisyah. Karena yang mereka pikirkan adalah bagaimana kehidupan mereka nanti di akhirat, surgakah atau neraka. Nah, dan bahwasannya sekaliannya itu benar. Benar adanya, wajib kita percaya siksa kubur, nikmat kubur. Maka jikalau menyiksa Allah Ta'ala akan orang yang berbuat maksiat, maka yaitu dengan adilnya. Allah siksa orang yang maksiat itu karena Allah bersifat adil. Dan jikalau Allah memberi hambanya berbuat taat, jikalau memberi kesenangan Allah akan hambanya yang berbuat taat, maka yaitu dengan anugerahnya. Tiada atasnya sesuatu daripadanya. Jadi kalau Allah masukkan hambanya yang maksiat, yang kafir ke neraka, itu karena keadilan Allah. Kalau Allah masukkan hambanya yang soleh ke dalam surga, itu karena anugerah dari Allah Ta'ala. Bukan karena ibadah yang kita kerjakan. Jadi kata ulama, orang masuk satu ceritanya ada riwayat, dulu orang soleh
Dia ingin dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam surga. Begitu ingin dimasukkan, ya Allah engkau masukkan saya karena apa? Kata Allah, karena amal, karena kasih sayang saya kepadamu. Bukan karena ibadah yang engkau kerjakan. Umurnya panjang 500 tahun ibadah terus, tapi nggak bisa mengantarkan itu ke dalam surga. Itu orang soleh protes, ya Allah, kalau memang begitu saya ingin masuk surga karena amal saya. Kata Allah, kalau kamu ingin kayak gitu, malaikat coba hitung. Dari dia mulai balik sampai meninggal 500 tahun. Cukup gak amalnya buat masuk ke dalam surga? Begitu dihitung-hitung ternyata gak cukup. 500 tahun ibadah gak bisa mengantarkan dia ke dalam surga. Akhirnya kata orang itu kemudian bertobat kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau Allah masukkan hambanya yang beriman ke dalam surga, itu semata-mata bukan karena ibadah kita. Ibadah kita nggak bisa mengantarkan ke situ. Umurnya singkat, ibadah kita juga singkat. Yang 500 tahun aja diperiksa sama Allah nggak bisa sampai ke dalam surga. Tapi kata Allah, engkau semua aku masukkan ke dalam surga karena karunia dariku. Nah bagaimana supaya dapat karunia Allah? Yaitu yang Allah perintah kerjakan, yang Allah larang tinggalkan. Dan Allah nggak pernah menyalahi janjinya. Yang maksiat, yang kafir Allah masukkan dia ke dalam neraka, yang mukmin beriman Allah masukkan dia ke dalam surga, kan begitu. Ya, wajib kita percaya adanya siksa kubur. Lagi-lagi ada doa dari Nabi, kalau kita mau aman dari siksa kubur itu sebelum salam fil alamina innaka hamidum majid di tahiyat akhir. Nabi ngajarin kita satu doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil kubri, kan ada tuh, wa min azabin nar, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari siksa kubur. Ini menandakan siksa kubur itu ada. Kalau tidak ada siksa kubur, maka Nabi nggak akan ngajarin umatnya untuk membaca doa itu. Ya, berlindung daripada siksa kubur, berlindung daripada api neraka, berlindung dari fitnah dajjal, dan berlindung daripada ujian di dunia ataupun di akhirat. Dan demikian lagi kita percaya mizan. Mizan itu nanti timbangan amal. Masih panjang pembahasan tentang hari akhirat. Orang beriman bukan hanya percaya kepada Nabi Muhammad, tapi apa yang disampaikan oleh Nabi wajib kita percaya. Nah itu baru satu yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa nanti di alam kubur seseorang pasti akan ditanya oleh dua malaikat yang bernama malaikat Munkar wa Nakir. Pertanyaannya mau udah dibocorin, man rabbuka wa madinuka. Cuman yang jadi masalah, bisa gak kita jawab? Yang jawab bukan apalan kita. Tiap malam kita ngapalin man rabbuka Allahu Rabbi. Belum, bukan begitu. Tapi yang jawab adalah amal soleh yang kita kerjakan. Ya, tiap malam istiqomahin baca tabarok. Nggak nyampe 5 menit, 2 menit, 3 menit selesai dah. 30 ayat singkat. Nanti kalau dia mau doa itu boleh ya, habis sembahyang, habis apa tuh tahiyat awal, tahiyat akhir, sebelum salam fil alamin innaka hamidum majid, baca doa itu. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar. Ya, itu tambahan ajaran dari Nabi. Kalau seandainya Nabi tidak mengatakan tidak ada siksa dalam kubur, maka tentu Nabi nggak ngajarin doa itu. Ya, nah sini dah. Nanti tentang orang beriman wajib percaya mizan. Nanti ada yaumul mizan di hari kiamat, ada yaumul hisab. Kita berjalan di atas sirat. Apa itu sirat? Kita juga nanti meminum haudun Nabi, telaga Nabi. Ya, situ dah ya, si panjang nanti kita bahas tentang percaya akan mizan. Besok ngaji enggak? Malam Rabu besok. Ngaji, maulid. Ya udah, tandain dah ya. Tandain. Jadi besok nggak usah bawa kitab gitu ya. Yang nggak usah bawa kitab, kita hadir dalam rangka memperingati maulid ya. Nggak usah dibawa kitabnya, hadir. Insyaallah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah ya ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi fi na'amah lika fi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu laka syukur kama yanbaghi li jalalika wal karim wal azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا شكيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا الا غفرته ولا عيبا الا سترته ولا هما الا فرجته ولا جاهلا الا علمته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يسر لي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Abi